Akhir-akhir ini kita lihat di YouTube banyak pengajaran dari apologetik, dari hamba-hamba Tuhan, dari pengajar-pengajar yang mengajarkan bahkan dengan berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan nabi biasa, seorang rasul, seorang guru biasa. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ingat bahwa Rasul Paulus ini adalah saksi hidup. Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat, ahli kitab para nabi. Ini Rasul Paulus ini memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada jemaat di Filipi di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11 itu dia katakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini berbicara tentang Yesus. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun Yesus itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, tetapi mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya, meninggalkan ketuhanannya untuk datang mengambil rupa manusia untuk tujuan penyelamatan umat manusia. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Tuhan Allah yang memang datang ke dunia ini dalam misi penyelamatan penebusan dosa umat manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu keadaannya sebagai manusia, bukan kealahannya, bukan ketuhanannya. Kealahan dan ketuhanan Tuhan Yesus itu telah dibuktikan ketika dia berkata bahwa dosamu telah diampuni. Kealahan dan ketuhanan Yesus itu telah dibuktikan ketika dia berkata kepada Bartolomeus bahwa melihatlah, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, ketika dia berkata kepada Lazarus bahwa keluarlah. Lazarus yang 4 hari sudah meninggal, sudah mati dan dikuburkan. Dia berkata keluarlah, dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul siapapun di muka bumi ini yang berhak berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu diampuni, Yesus sementara menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah kita, Tuhan Allah pencipta alam semesta. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kita perhatikan bahwa nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Juru Selamat itu sangat ditinggikan. Itu sebab ini dalam ayat 11, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima, Nabi Yesaya bernubuat sebelum Yesus lahir, katakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sebabnya Yesus bertanya di dalam Lukas pasal 9 ayat 20 itu. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Lalu Rasul Petrus berkata,
bahwa jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias dari Allah. Mesias yang diurapi dari Allah. Dia adalah Allah. Pengakuan Petrus. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa engkaulah adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hanya Yesus yang akan datang untuk menghakimi saya dan menghakimi saudara-saudara. Yesus Tuhan, dia adalah Raja Damai. Di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai. Dia datang sebagai seorang raja yang membawa kedamaian di muka bumi, membawa kedamaian bagi umat manusia, dan dia akan datang lagi sebagai raja untuk memerintah dunia ini 1000 tahun damai. Dia adalah Allah, Allah yang mengampuni dosa umat manusia, Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban, Allah yang kita sembah. Dia adalah Yeshua HaMashiach, dia adalah Yesus Tuhan dan Allah kita. Dia adalah Bapa kita, dia adalah Bapa di atas segala Bapa. Untuk itu kita sangat bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki Tuhan Yesus yang adalah Allah kita, yang adalah pencipta alam semesta. Kiranya saudara diberkati, dan kiranya saudara tidak ragu-ragu untuk mengikut Yesus. Kiranya saudara tidak ragu-ragu untuk percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah Raja Damai, dia adalah Bapa kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia akan datang lagi sebagai Raja untuk memerintah kita, memerintah dunia ini, dan kita sendiri akan bersama-sama dengan dia untuk memerintah dunia ini. Ingat, dia juga akan menjadi hakim, dan dia akan menjadi hakim menghakimi saya dan juga saudara-saudara. Jangan terpengaruh dengan apologetik, jangan terpengaruh dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang meragukan firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran dari agama-agama lain yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Jangan terpengaruh. Imanmu harus diteguhkan dengan apa? Dengan firman Tuhan, supaya saudara berbahagia dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.